Sebenarnya apa sih Pun permasalahan lansia? Gizi lansia itu sebenarnya seperti apa sih yang dipermasalahkan? Sebenarnya masalah yang terkait dengan kesehatan itu kita tetap sama mengenal istilah malnutrition. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi bersama saya Andi Lala yang akan memandu acara Polkesma Talks pada hari ini. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Tidak terasa, Polkesma Talk hari ini sudah memasuki episode ke-9. Nah, dalam episode ke-9 ini, kita akan membahas topik yang lebih menarik, yaitu tentang gizi tepat dan seimbang bagi lansia. Nah, untuk mengenai apa itu gizi lansia, kurang lengkap rasanya kalau kita tidak ngobrol secara langsung dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk itu, mari kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Insinyur Astuti Puji Rahayu, MSI. Selamat pagi, Bu Astuti. Selamat pagi. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah. Iya, gimana, Bu, Sehat, aman, kegiatannya? bergizi. Olahraga tetap, makan Tetap. sehat. Ya. Ya, Bu Astuti, ini kok kita hari ini kan membahas tentang gizi lansia. Betul. Ini lansia saat ini kan jadi fokus utama, Iya. karena yang dibahas kan remaja, anak gitu. Iya. Lansia kadang terpinggirkan sedikit gitu. Ya. Betul. Apakah seperti itu, Bunda Astuti? Tidak, ya, pemerintah sudah menetapkan Oke. bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang kesehatan, khusus pada pasal 19, di situ sudah ditetapkan bahwa kesehatan lansia itu Oke. prioritas. Ya, jangan sampai peningkatan status gizi masyarakat kita, tentunya Indonesia dengan semakin banyak tenaga-tenaga kesehatan yang secara multidisiplin ilmu itu mewujudkan masyarakat yang berkualitas begitu ya, sumber daya yang berkualitas itu tentunya akan meningkatkan umur harapan hidup. Oke. Dan akibatnya di situ adalah kelompok usia lanjut. Ternyata menjadi perhatian serius. Menjadi perhatian dan Ya. itu tetap harus ditingkatkan. Dan Oke. banyak peraturan-peraturan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Oke. ya, diantaranya termasuk bagaimana mengatur pola gizi seimbang, Gizi seimbang. kemudian bagaimana status kesehatannya, bagaimana pemantauan di dalam kehidupan sehari-hari, itu semuanya diatur melalui peraturan Kementerian Kesehatan Melalui, Republik ya. Indonesia. Ya. Dan di tingkat yang paling, katakanlah di tingkat wilayah yang paling kecil, dalam hal ini adalah desa atau kelurahan, itu kalau selama ini masyarakat hanya menghebohkan ya tentang posyandu balita. Iya, iya itu Nah, tadi. tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah Posyandu posyandu Iya, lansia. sebenarnya apa sih Pun permasalahan lansia? Gizi lansia itu sebenarnya seperti apa sih yang dipermasalahkan? Sebenarnya masalah yang terkait dengan kesehatan itu kita tetap sama mengenal istilah malnutrition Malnutrition. atau gizi salah. Gizi salah itu bisa gizi lebih atau overnutrition. Lebih juga salah ya Bun ya? Salah, gizi kurang atau undernutrition. Tetapi yang banyak yang dihadapi lansia itu adalah gizi kurang. Oh, malah kurang, Bu? Kurang, karena begini, dalam perjalanannya dengan bertambahnya usia itu terjadi penurunan fungsi-fungsi tubuh. Iya, iya. Nah, dan dari situ karena kita tahu bahwa zat gizi itu kan harus diserap oleh tubuh begitu Iya, kan, sumbernya iya. dari makanan. Dari makanan. Nah, dengan usia lanjut ini tentunya akan sudah berubah di dalam sistem pencernaan bagian atas, terutama geligi misalnya. Nggak bisa ngunyah lagi, iya, sudah sehingga nggak maksimal Bun. iya nggak bisa maksimal. Kemudian air liur juga produksinya Iya. sudah terbatas, sehingga akan sulit untuk menelan dan Oke. sebagainya. Akibatnya lansia ini tidak mau makan, jadi artinya nafsu makannya itu turun akhirnya. Menurun. Ya, menurun. Padahal dalam segala tahapan usia itu harus memenuhi yang disebut angka kecukupan gizi yang dianjurkan, Sesuai usia. sesuai dengan usianya. Oke. Dan rata-rata di Indonesia standar untuk lansia itu tetap kalau kita hitung dalam bentuk energi itu sebesar kurang lebih 2.150 atau 2.200 kilokalori energi. Dan itu masih sama dengan pada saat lansia itu remaja atau masih sama dengan dewasa muda dan seterusnya itu masih sama. Oke. Jadi artinya sebenarnya tidak boleh berubah.
Oh, Tetap gitu ya, Bun, ya. prinsipnya adalah memenuhi kebutuhan atau kecukupan Cukupan gizi yang gizi. dianjurkan. Oke. Nah, kalau itu tidak terpenuhi, bisa menjadi undernutrition tadi, kekurangan, atau bahkan kelebihan. Jadi masalahnya tadi kalau ada masalah gizi pada lansia juga akan mempengaruhi status kesehatan Betul, status lansianya. gizi dan akhirnya status kesehatan. Iya, iya. Jadi kan hampir semua defisiensi atau kekurangan zat gizi itu akan berdampak pada Status kesehatan, oke. Ya, contohnya misalnya di kelompok lansia ini juga proses hidrasi itu juga sudah menurun. Hidrasi itu apa, Bun? Pengaturan air ya, kekurangan air dan seterusnya. Di Jadi dalam kalau tubuh ya? di dalam tubuh. Oke. Jadi kalau kita dalam keadaan normal itu kan konsumsi air putih, maka nanti ada di gizi seimbang itu Iya, ada satu di antaranya adalah konsumsi air putih. Itu kalau secara normal itu kan 8 gelas. Untuk lansia itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Oh, oke, Gitu. gitu, Iya, Bun. jadi sistem hidrasi itu sudah tidak seperti kalau pada usia Waktu sebelum muda. lansia. Iya, iya. Iya. Dan ini satu contohnya misalnya kenapa sampai dia bisa kelompok-kelompok ini juga menderita penyakit, misalnya terjadi kelebihan natrium di dalam darah misalnya karena tidak ada pengaturan hidrasi itu tadi. Iya, oke. Artinya kan hipertensi kan tinggi. Naik Nah, dia. begitu hipertensi lainnya ikut jantung, gula, Iya, ginjal dan akhirnya sebagainya ikut semuanya. semua Iya. sistem Iya, berpengaruh. oleh karena itu kita lihat di dalam pemantauan status gizi dan kesehatan lansia sampai ke tingkat masyarakat, misalnya di posyandu lansia tadi, namanya alat pengukur tekanan darah itu wajib nomor 1. Oh. Karena begitu tekanan darahnya bagus, otomatis yang lainnya Tensimeter juga itu wajib dimiliki wajib, kalau iya. ada lansia di rumah ya. Betul, bahkan itu khusus ya. Iya, Ada ini penanganan hipertensi Iya, di iya. Indonesia ya, seperti Iya. salah satu program studi kita di Ponorogo iya. punya keunggulan di dalam wilayah binaannya itu penanganan Hipertensi, hipertensi. Demikian iya. juga di Trenggalek. Hampir semua perawat-perawat program studi keperawatan seperti itu. Menarik sekali, Bunda, Iya. terkait dengan gizi pada lansia ini. Tidak bisa disepelekan ya ternyata. Betul. Ternyata ini dari pemerintah sendiri sudah fokus, malah jadi prioritas utama Prioritas, juga. iya. Bukan Cuma malah memang iya. betul tadi agak ke samping Agak gitu ya. disampingkan. Dengan sekarang stunting itu agak di samping gitu. Iya. Padahal pemerintah pun juga dengan stunting ini Iya, iya. itu nanti arahnya juga membentuk kualitas SDM apabila Indonesia bebas Oh stunting iya, ya. iya. Kualitas SDM-nya unggul gitu kan. Maka ini nanti kan umurnya jadi panjang. Jadi panjang. Nah, jadi lansia. Lansia yang Nah, sehat. Iya, dan ini jangan menjadi beban negara. Nah. Oleh karena itu memang kelompok lansia itu akan berdampak positif dan negatif. Iya. Positifnya ya tentunya kalau dia Produktif, masih bisa, iya, ya paling iya. tidak bisa jadi juga nanti menyumbang devisa begitu ya. Iya, masih terus Idealnya punya begitu, potensi terus ya. punya potensi. Tetapi kalau berdampak negatif ya jadi beban itu tadi karena Oke. tentunya akan terbebani di biaya pembiayaan untuk kesehatannya dan seterusnya dan Oke, itu Bu. kan juga tidak murah. gitu. Kalau dengan masalah kesehatan membebani juga akhirnya. Betul. Gitu. Jadi beban negara juga bertambah. Paling tidak untuk dirinya sendiri dan juga anggota keluarga di Iya, lingkungannya. iya. Baik Bunda, dengan kondisi yang seperti diceritakan tadi, itu sebenarnya harusnya kita melakukan apa Bunda? Ya. Pemantauan kah atau yang seperti apa Bunda? Ya, ini juga sudah diatur melalui Permenkes tahun 2014 tentang pedoman Oh, gizi oh, seimbang. sudah ada pedoman Ya, gizi seimbang. jadi pedoman gizi seimbang ini adalah penyempurnaan dari kalau dulu kita punya slogan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita harus bumikan seperti 4 sehat 5 sempurna. Pedoman gizi Sudah seimbang nggak ada ini. lagi Bun? 4 sehat 5 sempurna sudah nggak ya? Tidak sesuai lagi Oh, dengan sudah. perkembangan Ya, ya, ya. karena di 4 sehat 5 sempurna seakan-akan kita hidup sehat dan produktif itu hanya dengan makanan. Oh, Padahal iya, tidak. iya, iya. Selain makanan, Oke. ya, yang ini terumuskan di dalam 4 pilar pedoman gizi seimbang. Yang pertama adalah terkait dengan makanan. Makanan ini harus kuantitas dan kualitasnya cukup. Nah, untuk kuantitas tadi memenuhi angka kecukupan gizi tadi, Iya. energinya dan sebagainya, maka itu memang dikonsulkan nanti kalau seandainya ada Iya. kelainan harus dikonsulkan. Secara kualitatif itu konsepnya begini, pokoknya aneka ragam makanan itu harus kita makan. Jangan makan hanya bahan makanan itu saja. Katakanlah kita di Indonesia makanan pokok yang kita kenal adalah beras atau nasi. Iya, nasi. Nasi saja. Bahkan Oke. ada suatu budaya begitu atau sosial budaya di tengah masyarakat kita ya Satu bahwa daerah tertentu atau tempat tertentu. harus makan beras. Padahal tidak. Iya, iya, iya. Nanti kalau nggak makan beras
diindikasikan orang miskin begitu, nggak mau. Jadi padahal tidak, seharusnya bagus. Jadi aneka ragam konsumsi pangan itu dari makanan pokoknya dianeka-ragamkan, tidak hanya beras, dari sayur-sayurannya, dari lauk pauknya, itu semua harus aneka ragam. Jadi memang ini agak berat, tetapi kalau sudah terlatih tentunya kalau kita belajar dari konsep 4 sehat 5 sempurna dulu, saya rasa tidak terlalu sulit apabila sosialisasi itu betul-betul digencarkan. Jadi di pilar pertama itu hampir mirip dengan konsep 4 sehat 5 sempurna, yaitu aneka ragam konsumsi makanan. Dan yang menentukan sehat tidak hanya dari kuantitas dan kualitas konsumsi pangan, tetapi pilar yang kedua, apa itu? Perilaku hidup sehat. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus aman. Nah, tentunya aman yang pertama adalah dari kebersihan tangan kita, misalnya, ya kan? Ada zaman dulu kita sudah dilatih cuci tangan sebelum makan, sebelum tidur dan sebagainya. Perilaku hidup sehatnya. Hidup sehatnya, iya, karena tubuh itu tidak akan menyerap zat-zat gizi dengan sempurna atau menggunakan atau menjadi tersedia energi dan zat gizi dengan sempurna dari makanan yang sudah kita konsumsi yang sudah beragam tadi kalau ada infeksi. Karena tentunya dari perilaku hidup sehat tadi wujudnya adalah adanya infeksi di dalam tubuh. Sehingga penyerapan zat gizi tidak akan sempurna. Dan itulah yang menjadikan undernutrition, menjadi kurang gizi. Ketersediaannya. Itu konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, energi dari makanan yang kita konsumsi itu harus berimbang, yang masuk dengan yang keluar. Maka ada pilar yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Nah, ini masalahnya di sini, Bu. Lebih banyak di sini biasanya. Makannya dan, banyak, aktivitasnya kurang biasanya gitu. Dan di dalam kelompok lansia itu jangan dikira lansia seperti apa ya? Seperti tahu bebek, mentok yang megal-megol ini juga duduk tok di kamar begitu? Tidak. Kan itu kan ada lagunya itu. Apa lagunya, Bu? Mentok tak kandani. Nah, pokoknya ada lagunya. Jadi aja omong megal-megol, ngisin-ngisin ke gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Ini harus aktif juga. Tapi ya disesuaikan dengan usia. Sederhana saja. Jalan 10 menit setiap hari. Sederhana. Kalau mampu lebih tinggi dari itu, monggo. Gitu. Tapi paling tidak itu. Misalnya 10 menit nggak bisa setiap hari, 2 hari sekali misalnya. Dijadwalkan seminggu berapa kali gitu ya, Bu. Ini nanti akan menyeimbangkan sehingga tidak terjadi namanya gizi lebih tadi, yang overnutrition. Ternyata gizi lebih itu masalah juga ternyata. Jadi kurang lebih gitu. Kemudian setelah berimbang untuk menyatakan bahwa energi yang keluar dan yang masuk, jadi makanan yang kita makan tadi betul-betul digunakan oleh tubuh dengan sempurna melalui suatu aktivitas, jadi tidak numpuk begitu saja. Maka dimonitor, pilar yang keempat, monitoring berat badan, ditimbang. Ya, jadi tidak hanya menimbang balita di posyandu, balita, tetapi kelompok-kelompok ini juga melakukan suatu monitoring. Itu semua jenjang kelompok umur, tidak hanya balita, lansia, semuanya. Monitoring berat badan dan di situ sudah diatur. Saya rasa sudah sering dibahas dengan penghitungan namanya kalau udah usia lansia ini indeks massa tubuh. IMT. IMT itu antara 23 sampai 25. Apa? Berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter dikuadratkan, nilainya harus antara 23 sampai 25. Laki-laki dan perempuan. 18 ya. 18 setengah sampai 25. Mohon maaf. Kalau itu kadang angka ini ya susah. 18 sampai 25. Dan itu juga sudah ada kelas-kelasnya. Idealnya persisnya adalah 18,5 sampai kurang dari 25. Berarti kalau kurang dari 18,5 dianggap kurus yang nanti itu cermin dari undernutrition. Kurang gizi. Kurang gizi. Kalau di atas 25 itu ada 25 sampai 27 itu istilahnya gemuk. Gemukan. Kemudian kalau berlebih di atas 27 itu yang dikenal dengan obesitas. Nah, ini yang sudah ini masalah nasional sekarang. Masalah nasional. Dan ini juga terjadi tidak hanya di kelompok dewasa lansia, tapi juga bayi, anak-anak itu juga begitu.
bayi juga Iya, dianggap oleh bisa. karena itu tadi saya di awal atau sudah menyebut atau belum ya, bahwa sebenarnya status gizi lansia ini ditentukan dari status gizi pada saat kecil, ya, bayi, Gimana itu Bu balita. ceritanya, Bu? Kan ada siklusnya. Jadi Oke. kalau bayi lahir dengan berat badan normal, normalnya Oke. itu kan di atas 2,5 kilo 2.500 atau 2.500 Iya. gram, Heeh. ya. Terus dia mendapatkan ASI eksklusif, mendapatkan MPASI yang tepat. Kemudian untuk mencegah infeksi ada imunisasi dasar Oh, iya, sampai 2 tahun. Itu pemerintah sudah luar biasa mengatur semuanya. Menjadi anak bayi, anak balita yang sehat. Satu gizi. Dia jadi anak usia sekolah, anak usia sekolah sehat. Iya, iya, Jadi iya. remaja yang sehat. sehat. Jadi dewasa yang sehat. Jadi lansia yang produktif. Wah, berarti ini berkelanjutan. Siklus dalam Siklus, kehidupan. iya. Jadi tidak bisa status gizi lansia itu ditentukan di detik ini juga, nggak bisa. Oh, Atau ini ada katakan pengaruh dari masa lalu. dari masa lalu. Oh, oke. Dan status gizi itu memang investasi zat gizi, investasi energi Waduh. dan zat gizi. Ini kalau dari sekarang nggak sehat nih, nanti hasilnya nanti pada waktu tuanya ini. Betul. Ya, dan ini juga yang tadi pola Iya, makan pola makan. gizi seimbang tadi itu juga ditanamkan sejak usia anak-anak. Bahkan MPASI di atas 6 bulan. Itu anak sudah dikenalkan beraneka ragam Nah, pangan. ini- Jadinya kenal. Sehingga tidak ada istilah anakku tidak suka sayur dan buah, anakku tidak suka ikan. Iya, iya. Karena penanaman kebiasaan makan yang Iya, dikenal dengan food habit di tengah masyarakat kita itu belum sempurna, belum menarik, Bunda. bagus. mungkin bukan anak-anak ya. Sekarang tuh teman-teman kita sendiri juga ada Betul. yang nggak suka makan sayur, Bunda. Iya. Nah, ini bahaya ini. Mungkin teman-teman yang mendengar acara kita atau menonton acara kita, tolong diperhatikan ya. Jadi status gizi kita itu investasi ya. Jadi kalau kita dari remajanya sudah tidak sehat, ya nanti investasi didapatkan pada hari tua. Ya, hari tua Ya. dan seluruh Hari tua jadi berat ya, Bun? betul, dan seluruh kelainan-kelainan penyakit yang diderita oleh lansia itu juga dampak dari usia mudanya. Iya, iya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk ada gitu di usia tua, Ya. tidak. Bahkan kita lihat dengan era perilaku konsumsi pangan yang tidak seimbang, kita temukan segala penyakit yang dulunya itu diderita oleh lansia, sekarang sudah diderita oleh remaja. Iya, iya, Ada iya. remaja DM, Ada ada remaja peningkatan, hipertensi, iya, iya, iya. bergeser. Padahal itu kan akibat penurunan fungsi-fungsi Iya, organ iya. tubuh harusnya terjadi di lansia. Karena malah lebih maju, cepat, iya lebih lebih cepat. maju. Karena apa? Tidak Iya. berimbangnya, tidak mengikuti pedoman gizi seimbang tadi. Terus gimana nih, Bun, untuk mencegah atau mengatasi, kan kalau sudah terlanjur tidak sehat ini, kita berupaya untuk merubah itu masih memungkinkan nggak, Bun? Masih, Masih bisa. tetapi ya tidak seperti kalau kita Oke. sudah membiasakan dari kecil. Iya, iya. Dan di dalam implementasi pedoman gizi seimbang dengan 4 pilar tadi, itu implementasinya mudah. Oke. Dengan sekarang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tadi, isi piringku. Oh, isi piringku. Iya, jadi di dalam isi piringku, Iya. jadi piring itu kan bulat itu ya, Iya. 50%, jadi Iya. separuhnya, itu adalah makanan pokok dan lauk pauk. Ya. Separuhnya lagi, 50% itu sayur dan buah. Saya bisa melihat dari Iya, tayangan ya. kemudian Mungkin teman-teman juga bisa melihat. kita melihat di situ, Iya. di separuh yang 50% makanan pokok dan lauk pauk itu kalau kita lihat, kalau selama ini dalam kebiasaan kita lauknya sedikit, gitu Lauknya ya, sedikit, nasinya nasinya banyak. yang banyak. Iya. Bahkan kelompok yang harusnya itu sayur, tapi kenyataan itu diisi dengan makanan pokok. Jadi piringnya yang penuh. Sehingga kadang sayurnya nggak bisa diletakkan di mana dalam Iya, piring. jadi sedikit. Piring itu sedikit. Walaupun bisa sedikit. Nah, walaupun bisa sedikit. Oleh karena itu di sini strategi. Kalau kita lihat 50% kelompok sayur dan buah, 50% ini juga komposisi terbesarnya itu adalah sayur, Oke. bukan buah. Nah, selama ini orang ambil praktis. Karena susah di dalam menyiapkan sayur, Oke, Bu. maka konsumsi buah yang banyak. Tidak. Karena setiap bahan makanan ini mempunyai peran sendiri-sendiri. Zat Oke. gizinya itu punya peran sendiri-sendiri. Oke. Jadi di dalam tadi kenapa sih harus aneka ragam? Karena setiap bahan makanan itu tidak ada yang sempurna. Kecuali ASI. ASI pun itu hanya sempurna untuk 0 sampai 6 bulan. Maka di atas 6 bulan harus ada namanya makanan pendamping ASI. Oh, iya, iya. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan ASI sudah tidak terpenuhi lagi, untuk tidak mencukupi lagi untuk Iya. 0
untuk di atas 6 bulan. Iya. Jadi dia hanya sempurna hanya untuk 0 sampai 6. 0 sampai 6. 6. Begitu di atas 6 bulan Butuh tambahan. sudah tidak sempurna lagi ASI Iya. ini, maka Butuh harus ada tambahan. tambahan makanan yang lain. Namanya Oke. pendamping bukan tambahan. Iya, pendamping pendamping untuk ASI. melengkapi kecukupan dan kebutuhan Oh, iya. tahapan umur yang dilalui oleh anak Iya. tersebut. Ya, jadi Iya. kalau kita lihat sebenarnya sangat mudah sekali. Kemudian di lauk, kelompok lauk pauk ini sebenarnya idealnya harus nabati dan hewani. Oke. Bersumber dari nabati dan Nabati hewani. dan hewani. Karena bagaimanapun juga sama tadi ya, ada kekurangan dan kelebihan daripada masing-masing zat gizi yang ada di kelompok pangan tersebut. Oleh karena itu harus dikombinasikan. Oke. Tetapi ini Tuhan yang Maha Kuasa luar biasa menciptakan segala komoditas pangan di dunia ini. Yang dibutuhkan tubuh itu walaupun harus ada nabati dan hewani, untungnya hewaninya itu sedikit. Kalau kita Hewani lihat sedikit, Indonesia, ya? iya, Iya. artinya tidak harus banyak, tapi yang penting ada. Jadi Oh, gitu, Bun. proporsi nabatinya itu masih lebih besar dibandingkan dengan hewaninya. Oh, hewani nggak harus banyak. Nggak gitu. harus banyak, tetapi harus ada. Harus ada. Harus ada, Oh, karena oke. memang absorpsi yang paling tinggi, paling bagus itu adalah hewani. Iya, Kalau kita lihat Indonesia, kalau dengan sumber daya pangan hewani yang sangat terbatas, Iya. sehingga kalau kita bicara hukum ekonomi kan supply terbatas, ketersediaan terbatas, harganya mahal. Mahal. Betul kan? Iya. Di Indonesia kan harganya Iya. mahal. Supply Kalau kita demand-nya pengaruh. supply demand-nya berpengaruh Iya. dibandingkan dengan negara 4 musim di mana memungkinkan untuk ketersediaan pangan hewani ini luar biasa. Jadi kalau konsep isi piringku ini diwujudkan, itu tentunya akan bisa terwujud pemenuhan energi dan zat gizi baik secara kuantitas yang sesuai dengan angka kecukupan tadi maupun Oke. kualitasnya Iya. aneka ragam. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lah. Kalau iya, harus hitung-hitung dihitung. nggak usah. Malah Wes, repot pokoknya ya? iya, pokoknya beraneka ragam dikonsumsi, kemudian Iya. proporsinya tepat. Ya itu kalau di agama Islam ya kan sunnah Rasulullah ya. Iya. Makan saat Sebelum lapar. sebelum lapar. Heeh. Berarti sebelum Berhenti kenyang. sebelum kenyang. Iya. Itu sudah alarm apa ya? Alarm itu iya. sinyal begitu ya. Sinyal bahwa tubuh itu sudah terpenuhi. Oke. Seperti itu. Jadi Baik. kita itu Iya. mudah sebenarnya, tidak Iya. terlalu sulit. Jadi walaupun saat ini remaja sudah terlanjur pola hidupnya belum sehat, bisa dirubah pelan-pelan. Bisa pelan. Ya mudah-mudahan ya tidak ada kata terlambat ya. Tidak Bunda. ada kata terlambat, betul. Untuk itu mungkin ada tips Bunda untuk lansia atau kita yang punya lansia di rumah itu bagaimana pelan-pelan merubah atau merancang program yang lebih ideal lagi seperti apa untuk Iya, lansia jadi kita? sebenarnya itu juga sudah diatur ya. Kita tidak terlalu sulit bahwa tadi yang pertama itu harus membiasakan mengkonsumsi makanan tadi yang dianeka ragam. Tadi kan saya disebutkan bahwa sumber protein hewani itu lebih utama untuk lansia ini, terutama sumber kalsium yang bersumber dari ikan dan susu. Ini kalau ngomong susu bukan berarti sempurna lagi, bukan ya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung bahan makanan yang sempurna itu dibandingkan dengan susu itu ada yang lebih sempurna lagi, yaitu telur sebenarnya. Oh, telur, Bu. Iya. Jadi kadang di masyarakat kita kan tidak tahu ya. Nanti kalau konsumsi telur Itu kolesterol. kolesterol gitu Iya. kan. Nah, akhirnya yang dikonsumsi putihnya. Putihnya. Apa yang didapatkan Saya gitu juga ya. gitu Bun. Sebenarnya tidak ada masalah Oh, kalau nggak ada 4 pilar tadi itu diikuti semua. Oh, Jadi masuk iya. telur, aktivitas keluar juga kan Nggak energi. ada masalah gitu Nggak ada ya? masalah. Oh iya iya. Ini masalah Ya, menumpuk. Menumpuk, Iya, karena iya. masalahnya Iya. menumpuk. Jadi yang mencipta juga kita sendiri. Yang 4 pilar tadi Iya. itu dijalankan. Saya bisa tunjukkan saya sendiri ya. Saya itu mengkonsumsi 2 hari sekali karena saya telur ayam kampung itu kan kecil-kecil ya. Iya. Karena saya senangnya telur ayam kampung itu kayak ada manis-manis, enak gitu loh menurut saya, ada gurih-gurih. Jadi karena kecil saya konsumsinya 2. Tetapi saya konsumsi 2 hari sekali. Itu 2 butir 2 butir. Ya subhanallah, alhamdulillah. Itu di pagi hari Bu. Saya di pagi untuk menu sarapan. Untuk sarapan. Iya, dan lansia, siapapun ya, tidak hanya lansia, itu sarapan atau makan pagi itu hukumnya wajib. Oke, Wajib. lansia wajib. Iya, karena begini. Karena di Makan anak pagi wajib kita- Bun. Karena di anak wajib. Wajib. Lansia lebih wajib lagi. Wajib juga. Gimana Bu? Wajib, Karena apa, Bu? gini, kadang kita menganggap bahwa aku nggak biasa deh makan pagi nanti perut sakit dan sebagainya. Itu juga didesain oleh kita sendiri. Iya iya. Oh, gimana Bu? Loh,
aku nggak biasa makan pagi, nanti kalau aku makan pagi perutku sakit, Mules, mules, ya gitu kan. iya. Ya karena tidak terbiasa. Iya, Ya kan dari kosong terus kemasukan gitu Iya, kan iya, ya. iya. Terus kan jadi masalah ya. Jadi artinya begini. Kenapa konsep makan pagi itu penting ya? Kita menganggap bahwa makan malam kita, Oke. makan malam kita menghasilkan energi, katanya kan dipakai hanya untuk tidur, hanya untuk tidur secara fisik, iya. Tetapi lupa jantung berdetak, Tetap bekerja. paru-paru, Tetap ya, bekerja. semua bekerja. Apakah itu tidak perlu energi? Oh iya, perlu. Maka dong. coba bayangkan bangun tidur, ada yang merasa kenyang, pasti Ya, lapar. Lapar ya. Aduh lapar kan gitu. Maka kenapa pentingnya makan pagi? Dan agama pun juga mengajarkan. Kalau kita berpuasa pun itu aduh Ya. luar biasa fadilah daripada Iya. makan sahur kita. Dan itu Iya, iya. mengakhirkan. Tujuannya seperti itu dan itu pengganti kalau kita sarapan kalau kita tidak puasa. Oh. Artinya begitulah proses tubuh keperluannya. Ini yang akhirnya timbul kelainan dan sebagainya yang ada under, ada over dan sebagainya tadi itu seperti ini. Bahkan ada penelitian kalau tidak sarapan pagi itu bayangkan overnutrition. Kelebihan malah zat jadi gizi. over? Iya, kan aneh gitu Iya, kan. iya. Jadi over. Iya, karena gini, Kenapa? waktu kan makan pagi ya, Iya. harusnya pagi, kan kemudian ada jeda, ada selingan karena untuk mengejar di makan pagi dan makan siang. Ini karena makan paginya nggak ada, Kosong. akhirnya jam 10. Oh, Kayak langsung apa, dirapel. digas gitu ya, Dirapel. dirapel gitu ya, besar. Iya. Dan ada kecenderungan itu membentuk kelebihan. Oh, jangan-jangan Iya. dari situ pun masalahnya. Betul. Jadi Jadi kita yang tidak makan pagi justru tidak sesuai jadwal. ya justru gemuk, justru Oh, gemuk gitu, gitu. gitu. Ada itu banyak. Ya mungkin sebetulnya. yang teman-teman yang menonton melihat mungkin idealnya sarapan itu jam berapa, Bun? Yang ideal ini kan kalau kita biasanya pagi kerja dulu nanti itu jam 10. batasnya kan antara jam ya boleh lah Jam 6 jam sampai 5, jam jam 6, jam 7, jam 8 boleh. Oke, ya. Tuh. Iya. Karena jam 10 nanti sudah istilahnya untuk membantu menormalkan glukosa darah Iya. kita itu ada namanya snack Snack, pagi iya. ya. Dan Cemilan. itu kalau lansia Oke. itu bukan pisang goreng, jemblem, Apa, Bu? tapi buah. Oh, snacknya Pisang mana? buah juga ya? Iya. Oke, pisang goreng betul, enggak Bisa, masalah. tapi digoreng. Tapi digoreng, Digoreng. ada minyaknya Ada ya. minyaknya. Jadi yang lebih ya baik Oh, ya. snacknya buah malah segar. buah-buah ya? Buah-buahan, karena tadi proporsi buah kan tinggi juga ya. Iya, iya tadi itu. Kalau kita lihat kan besar tadi ya. Iya. Nah itu harus dijadikan sebagai snack juga. Kemudian kan geligi-geliginya juga sudah bermasalah nih Berkurang, lansia. Bagaimana mau mengunyah dengan sempurna? Kan sekarang sudah banyak cara. Jus. Di blender, ya Nah, jus, di-jus. di ekstrak gitu ya. Ya tergantung lah jenis buahnya Itu apa. pun tambah-tambahan. Tanpa tambahan. Iya, Tapi pemanis. sebenarnya Gimana, Bu? gula boleh. Oh, gula boleh. Boleh, masih boleh kan. DM pun masih boleh sekitar 5% dari seluruh total kebutuhan energi ya. Oh, iya. Jadi kan masih boleh gitu ya. Jadi saya secara pribadi saya juga menyiapkan itu karena nggak bisa setiap hari karena memang harus kerja dan sebagainya. Karena saya harus simpan dulu, nggak langsung saya minum. Itu terpaksa saya harus gunakan gula karena Tambahan. pengawet. Oh, gula itu termasuk Pengawet, iya, Baik. pengawet alami. Ya, jadi Bunda sebelum sebenarnya menarik ini Bunda, tapi kita juga keterbatasan waktu. Mungkin ada bahan-bahan makanan Bunda yang perlu atau direkomendasikan untuk kita mungkin yang punya lansia Iya. atau lansia-lansia yang Ikan ini teksturnya lembut. ikan, ya. oke, Ikan ya, itu Bunda. teksturnya lembut, kemudian dia adalah bahan pangan hewani yang sumber atau yang mutu proteinnya itu tinggi. Ya, kadar proteinnya itu antara 18 sampai 20%. Kemudian kandungan asam amino esensialnya itu lengkap karena Oke. tubuh itu butuh asam amino yang tidak bisa diproduksi, tidak bisa disintesa oleh tubuh. Jadi harus berasal dari bahan makanan. Nah, di dalam ikan ini komposisi yang disebut asam amino esensial yang harus diproduksi dari makanan ini, yang harus berasal dari makanan ini tinggi. Kemudian juga tinggi lisin dan methionin yang ini sangat berperan sekali di dalam untuk kebutuhan lansia. Kemudian daya cernanya juga tinggi, itu di atas 80%. Artinya bisa digunakan oleh tubuh, bisa tersedia di dalam tubuh. Kemudian dari aspek lemak itu juga lemaknya lemak yang baik. Lemak yang baik itu adalah lemak yang
tidak jenuh, baik tidak. tunggal maupun majemuk ya, bukan lemak-lemak yang jahat, itu ada di dalam ikan ini. Juga rendah kolesterol, walaupun kolesterol itu adanya di pangan hewani, tetapi untuk ikan itu relatif rendah. Kemudian juga sumber mineralnya itu banyak sekali, zat besi, zinc, kalsium, silium, dan kalsium yang semuanya itu diperlukan oleh lansia ini. Kemudian cita rasanya itu enak ya, kita tahu ikan itu nggak ada yang nggak suka ikan mungkin ya. Ikan ini karena protein dan lemaknya tinggi maka dia gurih ya, gurih. Tapi hati-hati juga ikan, walaupun tadi kaya segalanya ini, dan yang paling penting lagi adalah relatif murah dibandingkan sumber hewani yang lain. Ya lebih mahal kalau daging. Ya Daging lebih kan mahal ya. Tentunya dengan konsumsi ikan ini kita pun juga harus waspada dalam mengolah. Karena kalau mengolahnya salah, misalnya goreng sampai garing, itu nanti mineral, vitaminnya ya ada tapi hanya tinggal sedikit. Penelitian menunjukkan kehilangan mineral dan vitamin dari pengolahan yang salah untuk ikan itu tinggi sampai 70% hilangnya. Oh, itu ada masalah sendiri ya Bun ya? Iya, jadi harus hati-hati, nggak usah lah goreng ikan sampai kering, kemudian dipanggang, hati-hati. Jadi penggunaan panas-panas yang tinggi ini harus kita malah mengurangi nilai gizinya. Tentunya kalau produk-produk yang di dalam pola menu sepinggan tadi ya, isi piringku tadi, kita juga mengenal misalnya kalau kita mengadopsi makanan tradisional di Manado, Sulawesi Utara, bubur tinutuan misalnya, itu ikan nggak harus digoreng-goreng, itu cukup dimasukkan di dalam menu itu tadi, jadi kan nggak kena minyak, nggak harus dipanaskan tinggi, jadi kan lebih bagus. Kemudian di Papua ada papeda dengan ikan ekor kuning ya, ikan ekor kuning, kuah kuning gitu kan nggak digoreng-goreng juga, kan hanya dikukus, direbus. Itu yang akan mempertahankan, artinya tetap bertahan. Nah kebiasaan di Jawa ini aja yang goreng harus garing lah, variasinya banyak. Nah variasinya banyak itu. Jadi ikan, kemudian tempe ini harus diberikan ya. Tempe sebagai sumber nabati ini terutama yang sangat menjaga hormon, di antaranya adalah insulin, estrogen yang semuanya sangat defisit ataupun berkurang pada usia lansia. Ini ada asam amino yang disebut glisin dan arginin. Glisin dan arginin ini sangat membantu di dalam mencegah keseimbangan hormon insulin yang terkait dengan diabetes mellitus ya, yang sering diderita oleh para lansia. Jadi sayur dan buah itu tetap semuanya, terutama sayur-sayuran hijau. Kemudian buahnya buah berwarna, Kemudian tadi yang dari hewani tentunya tadi sudah saya sebutkan ikan, kemudian nabatinya dari tempe. Tempe itu kan kedelai, tapi melalui suatu proses hidrolisis yang luar biasa, dengan proses fermentasinya itu merubah menjadi tersedia dengan cepat, dengan mudah zat-zat gizinya di dalam tubuh. Jadi tempe itu sehat banget ya Bu? Sehat banget, dan ini sudah terbukti untuk intervensi baik undernutrition maupun overnutrition. Jadi makna kalau orang makan tempe dianggap tidak sehat atau bukan orang mampu, itu salah. Salah. Bahkan dulu kan kita malu kalau disebut bangsa tempe, karena lembek gitu kan, murahan gitu kan. Nah sekarang kita harus bangga. Tempe makanan yang penuh juga, dengan gizi. Betul, dan tadi juga digoreng pun jangan sampai goreng kering atau gimana gitu ya. Dikukus pun juga tidak ada masalah kan, untuk penyet sambal yang selama atau ini dimakan langsung, atau dimakan langsung. Itu banyak yang sudah melakukan diet dengan tempe mentah. Bukan mentah ya sebenarnya, kedelainya sudah matang. Cuma tidak diolah lebih lanjut. Iya, betul. Oke Bunda, kita tahu bahwa kan kalau di lansia itu ada namanya demensia. Nah mungkin ada tips atau keluarga untuk membantu lansia atau kita yang punya lansia, bagaimana tips biar tidak mengalami demensia selain tadi konsumsi makanan yang baik tadi. Jadi salah satu pencetus daripada demensia itu adalah status gizi tadi, karena kekurangan ketidakseimbangan. Jadi karena apa? Zat gizi itu juga untuk kesehatan otak kan,
untuk pertumbuhan Iya, otak. iya. Bahkan kalau kenapa 1000 HPK itu penting, ya? HPK itu mungkin apa, Bu? iya kaitannya di situ, Iya. karena sel-sel otak ini kan untuk bisa cerdas dan sebagainya dimulai Berawal dari dari kecil, dari kecil. anak. Iya. Ya. Kenapa itu penting? Ada namanya periode emas. Disitulah sambungan-sambungan berjuta-juta sel-selnya tumbuh, yang tumbuh, saling sel saraf berkoordinasi. untuk kecerdasan. Iya. Jadi kan tentunya demensia kan lupa apa juga terkait dengan kognitif kan, Gitu. pengaruh kognitif. Nah ini tentunya bisa dilihat dari kelompok-kelompok yang lansia yang status gizinya bagus, itu pasti nggak Iya, akan, iya. bukan nggak akan ya, Tidak banyak. tidak banyak yang mengalami demensia. Oleh karena itu prinsipnya ya tetap pemenuhan kebutuhan energi dan zat-zat gizi melalui isi piringku tadi sebagai implementasinya dengan tetap berpedoman pada 4 pilar gizi 4 pilar gizi seimbang. seimbang. Ya, kuncinya ada di sana. Jadi prinsip di dalam diet atau pengaturan untuk pola makan demensia itu tetap harus diperkirakan memenuhi kebutuhan. Nah, itu tadi kalau di masyarakat awam kan nggak harus ngitung-ngitung energi protein, kan nggak harus. Terlalu bingung. Iya, itu tadi konsep-konsep yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi makan setelah kita lapar dan berhenti sebelum kita kenyang. Kemudian semua bahan makanan dikonsumsi, jangan ada yang apa istilahnya Ya, pantang, pilih-pilih. pilih-pilih, tarak, nggak makan ini, nggak makan Iya. itu, nggak usah. Iya. Semuanya harus dikonsumsi. Yang katanya karena harus berwarna itu benar ya, Bun ya? Iya. Kita makan yang berwarna itu benar. Berwarna, iya. Jadi kalau di dalam konsep menu seimbang pun itu kan ada variasi warna gitu Variasi ya. warna, ya. Jadi kalau putihnya kan pasti makanan pokok Iya. gitu ya. Jangan Oh, sampai oke. nanti buahnya, sayurnya juga putih-putih. Apa itu kubis misalnya Iya, kan iya, gitu iya. ya. Kita pilih ya, bolehlah konsumsi kubis, tetapi kan harus, itulah menu Indonesia luar biasa ya, sup sayur. Buncis hijau, kubis putih, wortel orange ya, iya. kentangnya tomat merah. Jadi luar biasa. Dan itulah sudah bentuk aneka ragam konsumsi pangan untuk sayuran. Berarti sop itu sudah mewakili. Mewakili sup sayur itu Sup sudah sayur. luar biasa. Sayur asem, Iya, iya. ada kacang panjang, Oh, ada iya, kacang iya. tanah, kemudian ada labu, apalagi pokoknya itu sudah luar biasa. Iya, Jadi iya. pengen gulai nangka muda misalnya, ya jangan nangka tok gitu. Nangka tok, sorry. Iya, iya. Mohon maaf, nangka muda saja Nangka begitu muda. ya. Nangka muda saja. Tetapi nangka muda diberikan tempe, diberikan kacang panjang, diberikan kacang merah. Kan kacang-kacangan di Indonesia juga tidak hanya kacang banyak kedelai sekali. dan banyak sekali, tetapi juga harus tahu. Karena di dalam kacang-kacangan juga ini kalau menceritakan tentang komponen zat gizi yang juga ada penghambatnya di dalam bahan makanan, itu kita perlu waktu tatap muka Oh lagi iya, Bu, gitu nanti ya. kita akan pakai sesi lain. Tetapi dari aspek keterampilan mengolah, Iya. mulai dari nenek moyang kita turun temurun, mengolah kacang-kacangan itu sudah betul-betul bisa mengurangi ya, menghambat zat-zat yang disebut anti gizi. Gimana tuh anti gizi? Ya misalnya dengan cara direndam, sebelum diolah, Iya. dengan cara direbus Dikukus. pertama, dapat dikukus atau direbus, istilahnya di gizi itu balancing gitu ya, pemanasan pendahuluan Iya, iya. sebelum berlanjut ke pemanasan berikutnya. Jadi teknik-teknik mengolah di tengah-tengah masyarakat kita itu sebenarnya sudah luar biasa. Sudah. Hanya generasi saat ini tuh tidak mengikuti dengan baik turun temurunnya. Saya ingat sekali. Instan, jadi- Bu, maunya instan. Betul, Yang maunya cepat. instan cepat. Jadi saya ingat sekali dan itu sampai sekarang saya lakukan di rumah tangga, di keluarga saya. Jadi dari nenek, kemudian dari ibu itu mengolah kacang-kacangan seperti saya ikuti semuanya. Diturunkan lagi ke Iya. anak. Ini kebetulan anaknya laki-laki, jadi dapat anak perempuan harus bisa seperti itu. Jadi rodok cerewet begitu Iya, ya, iya. rodok cerewet. Baik, Dan Bunda. itu. Saya rasa menarik. Tadi mungkin bahasan kita akan kita lanjutkan mungkin di sesi yang berbeda, Bunda. Betul. Karena keterbatasan waktu. Mungkin di akhir, Bunda, mungkin ada tips bagaimana kita memulai pola hidup sehat untuk lansia. Kita mulai pola hidup sehat untuk lansia Iya. itu yang pertama pengaturan pola konsumsi makan. Ikuti 4 pilar dari pedoman gizi seimbang tadi, Oke. ya. Kemudian yang kedua, jadi sama dengan pilar ini ya. Ikuti pola hidup bersih, ya. Kemudian aktivitas fisik tadi ya, dan cukup istirahat. Tidur, tapi jangan tidur terus gitu ya. Iya. Jadi cukup istirahat, cukup betul-betul. Nah, ini juga catatan, mengatur pola pikir.
pola pikir, karena Mengatur. tadi belum dibahas ya, Iya. karena itu juga berpengaruh. Tapi karena kita waktunya terbatas, tadi concern atau fokus pada pembahasan yang paling utama adalah pengaturan konsumsi. Konsumsi. Karena di mana-mana itu posisinya nomor Iya, satu iya. memang ini. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga pola pikir. Dalam hal ini adalah kita tidak stres. Manajemen stres. Nah, manajemen stres, kemudian yang juga harus kita hindari adalah alkohol dan merokok. Tentunya ini juga Ya, ini sudah betul-betul lansia. pastilah ya, dimanapun juga sudah diatur. Kemudian pilar yang terakhir tadi adalah memantau berat badan. Jadi kelompok lansia jangan segan-segan untuk mengunjungi posyandu lansia. Ya. Posyandu lansia. Seandainya nggak kuat jalan, ya dilatih timik-timik, tidak ada masalah. Oh, Yang penting sampai di tempat, dan biasanya di suatu wilayah itu tidak jauh lokasinya. Jadi biasanya posyandu baik itu lansia maupun balita itu ditempatkan di sekitar Di kelompok masyarakat itu. yang banyak lansia. Iya, jadi tidak terlalu jauh. Dan tentunya tadi yang terkait dengan air ya, mungkin kalau dalam kondisi normal kita 8 gelas, 8 gelas. sekitar 2 liter. Tapi kalau untuk lansia itu dikurangi, karena tadi saya sudah jelaskan sistem hidrasi pada usia lanjut itu sudah menurun, sehingga kurang sensitif terhadap kekurangan atau kelebihan cairan. Jadi iya, nggak iya. sensitif. Nggak Kalau sensitif. kita kan kurang cairan ini Iya, karena haus kita ya. haus gitu ya. Dan- Itu di lansia sudah tidak sensitif lagi, tidak Iya, nggak tidak tahu kalau terasa. sedang haus Iya, ya. kalau sudah diem aja. Iya, iya. Oleh karena itu kita sebagai pendamping yang harus melakukan suatu pendampingan iya, ya, mendampingi agar cepatnya. Jadi dehidrasi ini pada usia lanjut ini juga merupakan salah satu pencetus daripada demensia. Oh Ya, iya. salah satu. Jadi akibat dehidrasi dari usia lanjut itu demensia. Ya. Oke. Kemudian juga tadi yang sudah saya jelaskan, pada posisi ini menyebabkan kandungan natrium darah itu meningkat, Ya, sehingga hipertensi. berisiko terjadi hipertensi Hipertensi, yang ya. tadi sudah saya aturkan juga. Kemudian kalau kelebihan itu meningkatkan beban jantung dan ginjal. Oke. Oleh karena itu agak berbeda sedikit. Kalau dalam keadaan normal sebelum lansia kita dianjurkan 8 gelas, tetapi di lansia itu cukup sekitar 6 gelas. Dan ini memang harus disiapkan, jangan sampai kurang dan juga jangan sampai lebih. Sekarang sudah banyak alat ukur atau takaran, misalnya botol 1,5 liter kan 6 gelas itu 1,5 Iya, liter ya, bisa. itu disiapkan dan kita lihat dari situ sudah Iya, dihabiskan atau bisa belum. diawasi melalui Iya, pengumuman. itu adalah bentuk-bentuk pemantauannya. Baik Bunda, tidak terasa harusnya kita sudah 10 menit yang lalu, tapi karena memang asik Bunda ngobrol terkait dengan gizi. Karena kadang kita tidak terlalu aware terkait dengan kondisi status gizi baik kita maupun orang terdekat kita. Mungkin kita akan undang lagi Bunda untuk diskusi Terima lagi terkait kasih. dengan gizi seimbang. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit kita ngobrol tentang gizi tepat dan seimbang bagi lansia. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Bunda Astuti. Tips singkat Iya. mungkin yang bisa diberikan kepada lansia. Baik, begini. Intinya adalah pemenuhan gizi ya, pemenuhan gizi tadi pada lansia. Ini sebenarnya memang perlu dihitung-hitung, tapi sebenarnya pada implementasi di masyarakat sudah banyak pedoman-pedoman atau anjuran-anjuran, terutama dari agama sendiri ya. Tadi sudah dibolak-balik disebutkan. Kemudian kalau dirasa ada penyimpangan, itu biasanya lansia ini kan pendiam ya, dipendam sendiri. Kemudian juga ada prinsip begini, aku nggak makan ini deh, biar aja nanti untuk cucuku, untuk anakku. Itu konsep-konsep seperti itu tuh tidak tepat ya. Kenapa? Karena lansia sendiri juga masih tetap membutuhkan kebutuhan sesuai dengan tadi yang disebut kebutuhan atau kecukupan yang dianjurkan. Oleh karena itu pemenuhan daripada energi dan zat gizi ini merupakan suatu prioritas utama. Kemudian kalau seandainya ada yang tidak paham, itu diperlukan adanya edukasi-edukasi. Iya. Karena seperti contoh yang kita barusan diskusi, nggak semua profesional, tentunya ini profesionalnya adalah nutrisionis gitu ya, atau dietitian. Tetapi profesi-profesi lain walaupun bagaimana, karena ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan energi dan zat gizi untuk produktif, untuk hidup sehat dan sebagainya, maka melalui edukasi-edukasi. Jadi tidak perlu
gengsi, malu bertanya, untuk ya. bertanya ya, karena melalui edukasi inilah nantinya dapat terpenuhi apa yang sudah kita diskusikan tentang pemenuhan energi dan zat gizi. Khususnya tadi yang kita bicarakan adalah lansia. Baik, terima kasih Bu Narsuti telah hadir di studio Polkesma Sama-sama. Talk. Kapan-kapan kita undang lagi. Terima kasih. Oke, sahabat sehat Polkesma, dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita terkait dengan gizi seimbang pada lansia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam acara berikutnya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya pamit. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua.